Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video khusus ini di mana kita akan menyelami perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia, seorang utusan yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Bersama-sama mari kita jelajahi kisah inspiratif dan mendalam dari Nabi Muhammad SAW dari momen kelahirannya yang mulia hingga saat-saat terakhir beliau di dunia ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita dan menumbuhkan cinta yang lebih mendalam kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, sebuah kota perdagangan penting di semenanjung Arab. Keluarganya berasal dari klan Bani Hashim, salah satu klan terpenting dari suku Quraisy yang merupakan pemimpin dan penjaga Ka'bah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahb. Abdullah merupakan seorang pemuda yang tampan dan berakhlak mulia. Namun, ia meninggal dalam sebuah perjalanan dagang sebelum Nabi Muhammad lahir. Aminah, seorang wanita yang mulia dan memiliki kecantikan luar dan dalam, merupakan anggota suku Banu Zuhrah. Kedua orang tua Nabi Muhammad berasal dari keluarga terhormat dan memiliki garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya Ismail alaihissalam. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, adalah pemimpin suku Quraisy dan merupakan orang yang bertanggung jawab atas sumur Zamzam serta penyelenggaraan haji. Meskipun Nabi Muhammad lahir dalam keluarga yang terhormat, ia dilahirkan yatim karena ayahnya, Abdullah, meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya. Namun kasih sayang kakeknya Abdul Muthalib serta dukungan anggota keluarganya yang lain memastikan bahwa Nabi tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Saat mendekati kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak tanda-tanda khusus yang muncul menandakan kelahiran seorang individu yang sangat istimewa dalam sejarah umat manusia. 1. Cahaya yang menyinari. Ketika Aminah melahirkannya, dikatakan bahwa sebuah cahaya muncul yang menerangi istana-istana di Syam, dalam kurung wilayah modern Suriah. Cahaya tersebut begitu terang sehingga Aminah bisa melihat istana-istana di Syam. 2. Runtuhnya api Majusi. Api yang telah dinyalakan oleh pendeta Majusi selama lebih dari 1000 tahun dan yang tidak pernah padam, tiba-tiba padam saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. 3. Gempa di Istana Kisra. Sebagian dari Istana Kisra di Persia retak dan runtuh dan beberapa menara di istana tersebut jatuh. 4. Banjir di Air Matau. Sebuah danau di Persia yang disebut Air Matau tiba-tiba terbanjir dan menghilang tanpa jejak. 5. Kelahiran dalam keadaan bersuci. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan bersuci dan tidak seperti bayi lainnya. Ia dilahirkan dengan tali pusar yang sudah terputus dan jatuh ke tanah sambil bersujud. Aminah, ibunda Nabi Muhammad sendiri bercerita bahwa saat mengandung, ia merasa sangat ringan dan melihat banyak mujizat. Selama masa kehamilannya, ia merasa dikelilingi oleh cahaya dan merasa sangat damai. Keajaiban-keajaiban ini tidak hanya menjadi bukti bagi orang-orang Mekah tentang status khusus Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan tanda bagi seluruh umat manusia tentang kedatangan seorang Nabi yang akan mengubah sejarah dunia. Sejak awal, kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan cobaan dan tantangan. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya. Ayahnya meninggal saat dalam perjalanan dagang ke Syam, meninggalkan Aminah, ibunya, yang hamil dan segera melahirkan. Setelah kelahirannya, Nabi Muhammad SAW mendapat kasih sayang yang tiada tara dari ibunya. Aminah membesarkannya dengan penuh cinta dan perhatian selama beberapa tahun pertamanya. Namun, tragedi kembali menimpa ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Pada suatu perjalanan kembali dari Yatsrib yang sekarang Madinah. Setelah mengunjungi keluarga, Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abwa, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Dengan kehilangan kedua orang tuanya, Nabi Muhammad SAW kemudian berada di bawah perlindungan kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy dan penjaga Ka'bah. Meskipun telah kehilangan kedua orang tuanya, Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang yang mendalam dari kakeknya. Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya dan sering duduk bersamanya di dekat Ka'bah, tempat yang dihormati oleh penduduk Mekah. Namun saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga meninggal. Dalam waktu singkat, Muhammad kehilangan 3 orang yang paling dekat dan mencintainya. Setelah kematian kakeknya, ia kemudian berada di bawah asuhan pamannya, Abu Talib, yang akan memainkan peran penting dalam tahun-tahun awal kehidupan dan misi Nabi Muhammad. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib.
Meskipun sudah berusia lanjut, Abdul Muthalib memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada cucunya itu. Nabi seringkali duduk di samping kakeknya di dekat Ka'bah, suatu keistimewaan yang biasanya tidak diberikan kepada anak-anak muda lainnya. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kebanggaan yang dirasakan Abdul Muthalib terhadap Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Kehilangan kakeknya adalah pukulan besar lainnya dalam hidup muda Nabi. Namun, takdir memastikan bahwa ia tidak dibiarkan tanpa perlindungan atau kasih sayang. Pamannya Abu Talib yang merupakan saudara laki-laki ayah Nabi mengambil alih tanggung jawab merawat dan mendidik Nabi Muhammad. Abu Talib meskipun bukan orang kaya, memastikan bahwa Muhammad mendapatkan semua yang ia butuhkan. Dalam rumah Abu Talib, Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang seorang ayah dari pamannya dan belajar banyak tentang kehidupan dan tradisi suku Quraisy. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara Abu Talib dan Muhammad menjadi semakin kuat. Bahkan saat Muhammad dewasa dan mulai menyampaikan ajaran Islam, Abu Talib meskipun belum memeluk Islam, tetap melindungi dan mendukung keponakannya dari permusuhan dan ancaman dari kaum Quraisy. Masa kecil Nabi Muhammad bersama Abdul Muthalib dan Abu Talib tidak hanya penuh dengan kasih sayang, tetapi juga dengan pelajaran hidup yang membentuk karakter dan kepribadian Nabi dalam misi kenabian yang akan datang. Ketika Nabi Muhammad SAW masih muda, terjadi sebuah peristiwa penting yang menjadi petunjuk awal tentang peran khususnya dalam sejarah. Pada suatu waktu, Abu Talib memutuskan untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam, wilayah modern Suriah dan sekitarnya. Meskipun awalnya ragu untuk membawa Muhammad karena usianya yang masih muda, atas permintaan Muhammad sendiri, Abu Talib memutuskan untuk membawanya bersama. Selama perjalanan tersebut, rombongan pedagang Mekah beristirahat di dekat biara seorang rahib Kristen bernama Bahira. Rahib ini terkenal dengan kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang kitab-kitab agama. Ketika Bahira melihat rombongan ini, ia terkejut melihat awan yang melindungi seorang anak muda dari terik matahari. Ia juga memperhatikan bahwa ketika anak muda itu beristirahat di bawah sebuah pohon, cabang-cabang pohon tersebut cenderung melindunginya. Hal-hal ini menarik perhatian Bahira. Rahib tersebut mendekati rombongan dan meminta untuk bertemu dengan semua anggota rombongan. Saat ia melihat Muhammad, ia memeriksa beberapa tanda fisik pada tubuhnya yang menurut tradisi agama menandakan kedatangan seorang nabi terakhir. Setelah yakin dengan apa yang ia lihat, Bahira berbicara kepada Abu Talib. Ia bertanya apakah anak muda tersebut adalah anaknya. Abu Talib menjawab bahwa Muhammad adalah keponakannya. Bahira lalu memberitahu Abu Talib tentang keistimewaan Muhammad dan memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin dihadapi Muhammad di masa depan dari mereka yang tidak menyukai kehadirannya. Bahira berkata kepada Abu Talib, "Kembalilah dengan keponakanmu ke tanahnya dan jaga dia dari orang Yahudi. Karena jika mereka melihatnya dan mengetahui apa yang saya ketahui tentangnya, mereka akan mencoba membahayakannya. Sesungguhnya keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang tinggi." Setelah peringatan ini, Abu Talib memutuskan untuk segera kembali ke Mekah bersama Muhammad, memastikan keselamatannya. Pertemuan ini menjadi salah satu dari beberapa tanda awal yang menunjukkan keistimewaan dan misi besar yang akan diemban oleh Nabi Muhammad SAW di masa depan. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki masa remaja dan awal dewasa, ia mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, seringkali mewakili pamannya Abu Talib. Meskipun Mekah merupakan pusat perdagangan yang sibuk dengan berbagai karakter dan etika bisnis, Muhammad membangun reputasi yang tak ternoda. Dikenal dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya, Nabi Muhammad dikenal karena kejujurannya, integritasnya, dan etika bisnisnya yang tinggi. Ketika bertransaksi, ia selalu berbicara dengan jujur, tidak pernah menipu, dan memastikan bahwa kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini membuatnya sangat dihormati dan dicari oleh banyak pedagang di Mekah. Reputasinya yang baik tidak hanya terbatas pada bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, Muhammad dikenal sebagai seseorang yang selalu siap membantu yang membutuhkan, menegakkan keadilan, dan berdiri melawan praktik-praktik tidak adil di masyarakat. Contohnya adalah keterlibatannya dalam Hilf Al-Fudul, sebuah aliansi yang dibentuk oleh beberapa pemuda Quraisy dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu yang dianiaya. Julukan Al-Amin tidak hanya menjadi bukti karakter mulia Nabi Muhammad, tetapi juga mempersiapkannya untuk peran yang lebih besar dalam menyampaikan wahyu dan ajaran dari Allah. Kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi dasar penting ketika ia mulai menyampaikan risalah kenabian, karena kejujuran dan integritasnya telah lama dikenal oleh penduduk Mekah. Dalam usia 25 tahun, reputasi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha kaya raya di Mekah.
Khadijah adalah seorang janda yang memiliki bisnis perdagangan yang berkembang. Terkesan dengan reputasi Muhammad, ia menawarkannya pekerjaan untuk mengawasi dan mengelola ekspedisi dagangnya ke Syam. Setelah ekspedisi selesai, Nabi Muhammad kembali dengan keuntungan yang melebihi ekspektasi. Mengesampingkan keuntungan materi, kualitas moral dan etika bisnisnya membuat Maisarah, pelayan Khadijah yang menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut, memberikan laporan yang sangat memuji kepada majikannya. Tidak lama setelah itu terpesona oleh kejujuran, integritas, dan kualitas karakter Muhammad, Khadijah, meskipun lebih tua dari Nabi Muhammad, memutuskan untuk melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Meskipun ada perbedaan usia antara mereka, Khadijah berusia 40 tahun saat itu Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut. Keduanya kemudian menikah dalam sebuah upacara sederhana. Pernikahan ini merupakan salah satu hubungan paling erat dan mendalam dalam sejarah Islam. Khadijah bukan hanya menjadi istri Nabi Muhammad tetapi juga sahabat dekat, penasihat, dan pendukung terbesar dalam masa-masa awal dakwah kenabian. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 6 anak, 2 putra, dan 4 putri. Namun hanya 4 putrinya yakni Fatimah, Ruqayyah, Kulthum, dan Zainab yang bertahan hidup hingga dewasa. Selama 25 tahun kebersamaan mereka hingga wafatnya Khadijah, cinta dan dukungan Khadijah kepada Nabi Muhammad tak pernah pudar, bahkan saat masa-masa paling sulit dalam misi kenabian Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenung dan berkontemplasi mengenai kehidupan dan penciptaan. Ia sering menarik diri ke Gua Hira, sebuah gua di bukit dekat Mekah, untuk bermeditasi dan beribadah kepada Tuhan dalam kesunyian. Pada suatu malam yang kemudian dikenal sebagai Lailatul Qadar atau malam keturunan wahyu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira, ia mendapat kunjungan tak terduga. Seorang makhluk bercahaya mendekatinya. Makhluk tersebut adalah Malaikat Jibril, utusan Allah. Dengan suara yang mendesak namun penuh wibawa, Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan satu kata, Iqra, yang berarti bacalah. Atas perintah ini Nabi Muhammad SAW merasa bingung dan ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi perintahnya beberapa kali dan setiap kali Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang sama. Kemudian Malaikat Jibril memberikan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Aladzi i'alama bil kolam, alamal insana malam yalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dalam kurung manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kejadian ini menandai awal dari misi kenabian Nabi Muhammad SAW dan permulaan pewahyuan yang akan berlangsung selama 23 tahun berikutnya. Setelah pertemuan intens dengan Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW merasa sangat ketakutan dan bingung. Ia berlari pulang ke rumahnya dengan tubuh menggigil dan meminta Khadijah, istrinya, untuk menutupinya dengan selimut. Ketika ia merasa sedikit tenang, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. Ia mengungkapkan ketakutannya bahwa sesuatu mungkin terjadi padanya, mengingat intensitas dan keunikan dari pengalaman tersebut. Khadijah, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kehangatannya, segera menenangkan suaminya. Ia meyakinkan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan pernah menyakitinya karena ia dikenal dengan kebaikannya, kasih sayangnya kepada orang miskin, kebenarannya, dan banyak kebajikan lainnya. Ia mengingatkannya tentang bagaimana ia selalu membantu orang yang membutuhkan, menyambung tali silaturahmi, dan selalu berbicara dengan kebenaran. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman yang baru saja dialami oleh suaminya, Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW ke keponakannya, Waraka bin Naufal, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab kuno dan nubuat-nubuat sebelumnya. Setelah mendengar cerita dari Nabi Muhammad SAW, Waraka segera mengidentifikasi bahwa makhluk yang ditemui Nabi adalah Malaikat Jibril yang juga muncul kepada para nabi sebelumnya. Waraka memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa ia adalah nabi terakhir dan bahwa penduduk Mekah mungkin akan mengusirnya ketika ia menyampaikan risalahnya. Reaksi Khadijah setelah peristiwa ini menegaskan peran pentingnya sebagai pendukung pertama dan salah satu pilar terkuat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, terutama di awal misi kenabiannya.
Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan risalah dan ajaran yang diwahyukan kepadanya. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya disampaikan kepada keluarga serta teman-teman dekat. Namun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, perlawanan dari kaum Quraisy khususnya para pemimpin dan elit Mekah meningkat. Mereka merasa terancam oleh ajaran baru ini yang menantang pemujaan berhala dan struktur sosial yang ada. Sejumlah metode digunakan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Ejekan dan cemoohan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering diejek dan dicemooh karena ajarannya. Ia dituduh sebagai penyihir, penyair, dan bahkan orang gila. 2. Ancaman dan kekerasan beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lemah dan tidak memiliki perlindungan dari klan atau keluarga besar, seperti Bilal bin Rabah dan Habab bin Al-Arad, mengalami penyiksaan fisik. 3. Boikot sosial dan ekonomi. Klan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang mayoritas anggotanya mendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami boikot sosial dan ekonomi selama 3 tahun. Mereka dilarang bertransaksi dan menikah dengan anggota klan lain di Mekah. 4. Tawaran damai dengan iming-iming. Kaum Quraisy mencoba menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan status kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam asalkan ia berhenti menyampaikan ajarannya. Namun, Nabi dengan tegas menolak tawaran tersebut. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tetap teguh dan sabar dalam menyampaikan dakwah. Dukungan dari beberapa individu kunci seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta perlindungan dari pamannya, Abu Talib, memberi kekuatan kepada Nabi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan penyiksaan yang diterima oleh umat muslim di Mekah semakin meningkat. Untuk melindungi komunitasnya dari bahaya yang semakin mengancam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat perlindungan lain di luar Mekah. Madinah yang saat itu dikenal sebagai Yathrib menjadi pilihan yang tampak menjanjikan. Beberapa penduduk Yathrib telah menerima Islam dan memberikan laporan positif tentang ajarannya. Selain itu, konflik antar klan di Yathrib membuat penduduknya memerlukan pemimpin netral untuk menjembatani perbedaan mereka, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat sebagai sosok yang tepat. Mengingat kondisi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib sebagai tempat yang lebih aman bagi mereka. Ini dikenal sebagai hijrah pertama ke Madinah. Sejumlah sahabat memilih untuk hijrah, termasuk beberapa keluarga dan individu. Mereka diterima dengan hangat oleh penduduk Yathrib dan dikenal sebagai muhajirin dalam kurung para pengungsi. Walaupun hijrah pertama ini membawa harapan, namun beberapa muhajirin masih mengalami tantangan dan tekanan dari kaum Quraisy yang mencoba menghentikan penyebaran Islam. Meskipun hijrah pertama ini memberikan perlindungan sementara bagi sejumlah umat muslim, tetapi kondisi di Mekah tetap sulit dan tekanan terhadap komunitas muslim semakin meningkat. Ini mengarah ke keputusan penting yang akan diambil beberapa tahun. Kemudian hijrah besar-besaran ke Madinah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian besar umat muslim yang tersisa di Mekah. Peningkatan tekanan dan penyiksaan terhadap umat muslim di Mekah membuat kondisi hidup mereka menjadi semakin tak tertahankan. Kaum Quraisy dengan kekuatan dan pengaruhnya mencoba segala cara untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam, termasuk melalui ancaman fisik, boikot ekonomi, dan tekanan sosial. Meskipun hijrah pertama ke Madinah memberikan perlindungan sementara bagi sebagian umat muslim, namun mereka yang tetap tinggal di Mekah, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih menghadapi ancaman yang konstan. Adalah jelas bahwa solusi permanen diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan komunitas muslim. Selain itu, perjanjian antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa suku di Madinah memberikan harapan bahwa kota tersebut bisa menjadi tempat perlindungan dan pusat baru untuk dakwah Islam. Madinah dengan konflik internal antar suku-sukunya memerlukan pemimpin yang dapat mempersatukan mereka, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat sebagai sosok yang ideal untuk peran tersebut. Dengan latar belakang inilah, hijrah ke Madinah menjadi solusi yang tidak hanya menawarkan perlindungan bagi umat muslim dari ancaman kaum Quraisy, tetapi juga kesempatan untuk membangun komunitas muslim yang kuat di tanah yang baru. Sebagai langkah persiapan untuk hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar untuk menunggu dan tidak hijrah terlebih dahulu karena ia ingin berhijrah bersamanya. Abu Bakar yang merupakan salah satu sahabat terdekat dan pendukung awal ajaran Islam merasa terhormat dengan permintaan ini.
Mereka berdua memulai perjalanan hijrah mereka secara diam-diam untuk menghindari deteksi dan ancaman dari kaum Quraisy. Sebelum meninggalkan Mekah, Nabi Muhammad SAW mempercayakan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya sebagai taktik diversi mengingat kaum Quraisy berencana untuk membunuhnya malam itu. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari untuk mengelabui pencari dari kaum Quraisy. Selama di gua, keduanya mendapat perlindungan dan dukungan dari Allah. Ada sebuah kisah di mana ketika kaum Quraisy mencari di dekat gua, Abu Bakar merasa takut bahwa mereka akan ditemukan. Namun Nabi Muhammad SAW menenangkannya dengan mengatakan, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Selama perjalanan mereka ke Madinah, keduanya mendapat bantuan dari seorang pemandu bernama Abdullah bin Uraikid. Selain itu, Asma, putri Abu Bakar, berperan penting dalam menyediakan makanan dan keperluan lainnya selama perjalanan. Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar akhirnya tiba di Quba, di pinggiran Madinah. Di sana mereka tinggal selama beberapa hari sebelum memasuki kota Madinah, di mana penduduknya dengan antusias menyambut kedatangan Nabi dan menunjukkan kegembiraan dengan menyanyikan Tala al-Badru alaina. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebuah bab baru dimulai dalam sejarah Islam. Madinah tidak hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga tempat di mana masyarakat Islam pertama kali dibentuk dengan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang. Setelah tiba di Madinah, salah satu tugas pertama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengintegrasikan 2 kelompok besar dalam komunitas Muslim Muhajirin, para pengungsi dari Mekah, dan Ansar, penduduk asli Madinah yang menerima Islam dan memberikan dukungan kepada Muhajirin. Untuk memperkuat ikatan antara kedua kelompok ini dan memastikan kohesivitas dan persatuan dalam komunitas, Nabi Muhammad SAW memprakarsai sebuah sistem persaudaraan yang unik. Ia memasangkan setiap anggota Muhajirin dengan anggota Ansar, menjadikan mereka saudara dalam iman. Inisiatif ini tidak hanya simbolik, tetapi juga praktis. Ansar membantu Muhajirin dalam hal finansial, tempat tinggal, dan pendidikan tentang kehidupan di Madinah. Misalnya, Zaid bin al-Rabi, salah satu dari Ansar, menawarkan separuh kekayaannya kepada Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajir. Meskipun Abdurrahman menolak tawaran tersebut dengan sopan dan memilih untuk berdagang sendiri, tindakan Zaid mencerminkan semangat persaudaraan dan solidaritas yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Inisiatif persaudaraan ini berhasil mempererat ikatan antara Muhajirin dan Ansar, menghapus perbedaan kultural atau ekonomi, dan menggantikannya dengan identitas bersama sebagai Muslim. Hal ini menunjukkan visi Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat yang adil, persaudaraan, dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Madinah dan pengaruh Nabi Muhammad SAW yang semakin meningkat, kaum Quraisy di Mekah menjadi semakin terganggu. Ini mengakibatkan serangkaian konflik militer antara kaum Muslimin di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Pertempuran Badar. Ini adalah pertempuran besar pertama antara Muslimin dan kaum Quraisy. Terjadi pada tahun 2H atau 623 Masehi. Pertempuran ini melibatkan sekitar 313 pasukan Muslim yang sebagian besar kurang bersenjata melawan pasukan Mekah yang berjumlah lebih dari 1000. Meski dalam posisi yang tidak seimbang, dengan pertolongan Allah, Muslimin berhasil meraih kemenangan mengejutkan. Pertempuran Badar menjadi titik balik penting yang menegaskan kekuatan dan ketahanan komunitas Muslim. Pertempuran Uhud. Setahun setelah Badar, pada tahun 3H, kaum Quraisy mencari pembalasan dengan mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Pertempuran berlangsung di Bukit Uhud. Awalnya Muslimin mendapatkan keunggulan, namun karena kesalahan taktik dari sebagian pasukan yang tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW, keadaan berbalik dan Muslimin mengalami kerugian. Meskipun demikian, pertempuran ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin dan persatuan. Pertempuran Khandak. Pada tahun 5H, sebuah koalisi dari berbagai suku Arab yang dipimpin oleh kaum Quraisy mengepung Madinah. Mengantisipasi serangan besar atas saran Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan penggalian parit di sekitar Madinah sebagai benteng pertahanan. Selama beberapa minggu, pasukan koalisi mencoba menyerang kota tetapi terhalang oleh parit. Akhirnya dengan kondisi cuaca buruk dan moral pasukan yang menurun, koalisi tersebut memutuskan untuk mundur, memberikan kemenangan strategis bagi Muslimin tanpa pertempuran besar. Ketiga pertempuran ini tidak hanya menandai konflik militer, tetapi juga ujian iman, ketahanan, dan persatuan bagi umat Muslim. Melalui tantangan-tantangan ini, komunitas Muslim menjadi semakin kuat dan bersatu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
Pada tahun 6H, Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk melakukan umroh bersama para sahabatnya. Namun saat mendekati Mekah, mereka dihadang oleh pasukan kaum Quraisy yang tidak mengizinkan mereka masuk. Situasi ini mengarah pada negosiasi antara kedua belah pihak di Hudaybiyah, tepi luar kota Mekah. Setelah berbagai perundingan yang intens, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini memiliki beberapa poin utama. 1. Muslimin akan kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan umroh pada tahun itu, tetapi mereka diperbolehkan untuk kembali pada tahun berikutnya dan tinggal di Mekah selama 3 hari untuk umroh. 2. Akan ada gencatan senjata selama 10 tahun antara Muslimin dan kaum Quraisy. 3. Suku-suku lain di Arab dapat memilih untuk bergabung dengan salah satu pihak dalam kurung Mekah atau Madinah dan menjadi bagian dari perjanjian. 4. Jika seseorang dari Mekah memeluk Islam dan ingin hijrah tanpa izin keluarganya, ia harus dikembalikan ke Mekah. Namun, jika seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, ia tidak perlu dikembalikan. Meskipun banyak poin dalam perjanjian ini tampak tidak menguntungkan bagi Muslimin, Nabi Muhammad SAW menerima kesepakatan tersebut. Banyak sahabat merasa kecewa dan bingung dengan keputusan ini. Namun, tak lama kemudian, kebijaksanaan dari perjanjian ini menjadi jelas. Selama periode gencatan senjata, banyak orang Arab yang tertarik dengan Islam dan memeluknya tanpa rasa takut atau ancaman perang. Kesepakatan damai ini memberikan kesempatan bagi dakwah Islam untuk menyebar dengan lebih luas dan cepat. Perjanjian Hudaybiyah menjadi titik balik dalam sejarah Islam, menandai periode ketika dakwah berubah dari konfrontasi militer menjadi penyebaran melalui dialog dan interaksi damai. 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, salah satu sekutu kaum Quraisy melanggar gencatan senjata dengan menyerang salah satu sekutu Muslim. Hal ini memicu reaksi dari Nabi Muhammad SAW yang memutuskan untuk bergerak menuju Mekah. Mendekati Mekah dengan pasukan yang besar sekitar 10.000 Muslim, Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan niatnya untuk menaklukkan kota tanpa pertumpahan darah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyalakan banyak obor di malam hari, memberikan kesan kekuatan yang luar biasa dan mengejutkan penduduk Mekah. Ketika mendekati kota, Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy yang sebelumnya merupakan musuh besar Islam, memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan tersebut, ia memeluk Islam dan diberikan jaminan keselamatan. Abu Sufyan kemudian kembali ke Mekah dan memberitahu penduduk bahwa siapapun yang berada di rumahnya atau di Ka'bah akan aman. Keesokan harinya, pasukan Muslim memasuki kota Mekah. Dengan bijaksana dan belas kasih, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar tidak ada pertumpahan darah kecuali dalam pertahanan diri. Ketika berdiri di Ka'bah, ia mengumumkan amnesti umum, memaafkan semua penduduk Mekah atas segala tindakan dan permusuhan mereka di masa lalu. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah menguasai Mekah adalah membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya ke tujuan aslinya sebagai pusat ibadah kepada Allah semata. Pembukaan Mekah ini menandai kemenangan signifikan bagi Islam, bukan hanya dalam arti militer tetapi juga moral dan spiritual. Dengan belas kasa dan keadilan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana kemenangan sejati dapat dicapai melalui cinta, pengampunan, dan tuntunan ilahi. Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting dan ajaib dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terdiri dari 2 bagian Isra. Perjalanan malam hari Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan Miraj, perjalanan Nabi menuju langit untuk bertemu dengan Allah. Suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur di dekat Ka'bah, malaikat Jibril datang dan membawanya naik ke atas seekor makhluk berjenis burak. Dengan makhluk ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan cepat ke Yerusalem. Di sana ia memimpin para nabi lainnya dalam salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, melewati 7 tingkat langit, bertemu dengan para nabi dari masa lalu di setiap tingkatannya, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lain, hingga ia sampai ke Sidratul Muntaha, batas langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Selama Miraj, salah satu hadiah yang diberikan kepada umat muslim adalah perintah salat 5 waktu sehari semalam. Meskipun awalnya diperintahkan 50 kali sehari, namun setelah saran dari Nabi Musa untuk meminta keringanan dan beberapa kali negosiasi dengan Allah, jumlahnya dikurangi hingga menjadi 5 kali sehari semalam.
Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan menceritakan peristiwa ajaib ini, banyak yang meragukan dan menertawakannya. Namun, para sahabat yang setia seperti Abu Bakar dengan cepat mempercayainya, menegaskan kepercayaan mereka kepada kenabian Nabi. Isra Miraj bukan hanya menggambarkan keajaiban dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengajarkan umat muslim tentang pentingnya salat dan kedekatan dengan Allah. Khutbah Haji Wada adalah salah satu momen paling bersejarah dan emosional dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam haji terakhirnya yang diikuti oleh ribuan umat muslim, Nabi memberikan pesan-pesan penting yang merupakan intisari ajarannya selama misi kenabiannya. Berdiri di Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, 1. Kesetaraan manusia. Beliau menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab atau antara putih dan hitam, kecuali dalam hal takwa. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. 2. Pelindungan hak wanita. Nabi Muhammad SAW meminta para laki-laki untuk memperlakukan wanita dengan baik dan adil. Ia mengingatkan tentang hak-hak mereka dan mendesak para suami agar bersikap adil. 3. Pentingnya kehidupan. Nabi menegaskan nilai kehidupan dan melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Setiap nyawa adalah suci dan harus dihormati. 4. Larangan riba dalam kurung bunga dilarang dan semua tuntutan riba dari zaman jahiliyah dihapuskan, termasuk yang dimiliki oleh keluarga Nabi sendiri. 5. Pentingnya pengetahuan. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. 6. Wasiat agama. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memegang teguh Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup. 7. Persaudaraan. Nabi mengingatkan umatnya tentang pentingnya memelihara ikatan persaudaraan dan menghindari permusuhan. Pada akhir khutbahnya, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada umatnya apakah ia telah menyampaikan pesan Allah dengan benar, dan mereka menjawab dengan satu suara ya. Nabi kemudian mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk ke langit dan kemudian ke dirinya sendiri dan berdoa, "Ya Allah, saksikanlah." Khutbah Haji Wada ini bukan hanya menjadi refleksi atas ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi selama hidupnya, tetapi juga sebagai wasiat dan pedoman bagi umat muslim di masa yang akan datang. Pada akhir tahun 10 Hijriah, setelah kembali dari Haji Wada, Nabi Muhammad SAW mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Sakitnya semakin memburuk dan beliau mengalami demam tinggi serta sakit kepala yang hebat. Selama periode sakit ini, beliau tetap berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid dan memberi tuntunan kepada umatnya. Selama masa sakitnya, Nabi Muhammad SAW banyak menghabiskan waktu di rumah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Di sana beliau mendapatkan perawatan dan kasih sayang dari keluarganya. Ada beberapa momen penting selama hari-hari terakhir beliau. 1. Mengulangi pesan penting. Nabi sering mengingatkan tentang pentingnya salat dan menjaga hak-hak budak atau pelayan. 2. Membayar hutang. Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa tidak ada hutang yang tersisa, bahkan memerintahkan untuk memberikan sedekah seluruh uang yang ada di rumah. 3. Pernyataan tentang sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan sebuah nabi tidak dapat meninggal dunia hingga ia diberi pilihan antara kehidupan dunia dan kehidupan di sisi Allah. Ini menjadi indikasi bahwa beliau tahu saatnya sudah dekat. Pada salah satu hari terakhirnya, meskipun dalam kondisi lemah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan tenaga untuk berdiri di pintu rumahnya yang menghadap masjid. Melihat beliau, para sahabat merasa lega dan berharap Nabi sedang dalam proses pemulihan. Beliau tersenyum melihat umatnya salat dan kembali ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, di awal bulan Rabiul Awal tahun 11H, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir di sisi Aisyah radhiyallahu anha, meninggalkan umat yang sangat berduka atas kepergiannya. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebar dengan cepat di seluruh Madinah, meninggalkan gelombang duka dan kebingungan. Bagi banyak sahabat dan pengikutnya, kehilangan beliau hampir tidak bisa dipercaya. 1. Umar bin Khattab dalam keadaan syok. Umar radhiyallahu anhu menolak untuk percaya bahwa Nabi telah meninggal. Ia bahkan mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi telah wafat, yakin bahwa beliau akan kembali seperti Nabi Musa yang pergi selama 40 hari. 2. Abu Bakar As-Siddiq. Sementara itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang baru saja kembali dari sebuah perjalanan dengan cepat pergi ke rumah Nabi. Setelah memastikan kepergian Nabi dengan mencium dahinya yang suci, ia keluar untuk menenangkan umat. Dia memberikan khutbah singkat namun mendalam, mengingatkan mereka bahwa siapapun yang menyembah Muhammad harus tahu bahwa Muhammad telah meninggal.
Tetapi siapapun yang menyembah Allah harus tahu bahwa Allah abadi dan tidak pernah mati. 3. Pemakaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pertimbangan penting. Sahabat memutuskan untuk memakamkan beliau di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Selama 3 hari berikutnya, para sahabat dan umat Islam datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rasulullah. 4. Kepemimpinan setelah Nabi. Dengan kepergian Nabi, muncul pertanyaan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin umat setelahnya. Setelah beberapa diskusi, Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Kehilangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu cobaan besar bagi umat Islam. Namun dengan kekuatan iman dan persaudaraan serta fondasi yang kuat yang diletakkan oleh Nabi, umat Islam melanjutkan misi dakwah dan ekspansi membawa ajaran Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan perjalanan melalui kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan yang membawa perubahan revolusioner dalam sejarah kemanusiaan. Semoga dengan memahami dan merenungkan kisah beliau, kita dapat mengambil pelajaran, meningkatkan cinta kita kepada beliau, dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.